Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Dinda menghembuskan napas pelan sambil menyesap teh hangat yang baru saja ia buat di pantry rumah sakit. Ia duduk di sofa kecil di kamar rawat inap kakaknya, Mbak Rina, yang tertidur pula setelah proses persalinan panjang yang melelahkan. Ruangan itu terasa hangat, tetapi di luar jendela, suasana rumah sakit begitu dingin dan sunyi. Dinda melirik ke arah jam dinding. Pukul 23.45. Malam semakin larut. Sebagian besar pasien di lorong sudah tidur, dan hanya sesekali terdengar suara langkah kaki perawat yang berpatroli. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Kenapa rumah sakit ini terasa terlalu sepi? Dinda bukan orang yang mudah takut. Namun, ia ingat saat pertama kali masuk rumah sakit ini, ia mendengar desas-desus dari beberapa keluarga pasien lain. Ada yang bilang bahwa perawat-perawat di sini sering melihat sosok misterius di lorong pada tengah malam. Ada juga yang mengaku pernah mendengar suara langkah kaki di kamar mandi pasien. Padahal kamar itu kosong. Rumah sakit ini memang sudah berdiri puluhan tahun dan banyak mengalami renovasi. Namun, tetap saja, rumah sakit tetaplah rumah sakit. Tempat di mana banyak orang datang untuk berobat atau menghembuskan napas terakhir. Dinda menggelengkan kepala, berusaha menepis pikiran-pikiran aneh itu. Jangan berpikir yang aneh-aneh, Din. Ia memandang kakaknya yang masih tertidur pulas di ranjang. Ia harus tetap terjaga agar bisa menjaga Mbak Rina dan bayinya jika mereka butuh sesuatu. Namun, semakin ia mencoba berpikir positif, semakin perasaan tidak enak itu menyergap dirinya. Dinda mengusap wajahnya, menghela napas dalam-dalam. Ia bangkit dari sofa dan berjalan ke jendela. Jendela itu menghadap ke taman kecil di tengah kompleks rumah sakit. Lampu taman redup, dan hanya ada beberapa kursi kosong di luar sana. Dinda menatap bayangannya sendiri di kaca. Namun, saat ia mengalihkan pandangannya keluar, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Di sudut taman, ada seseorang yang berdiri diam. Seseorang, atau sesuatu? Bayangan itu hanya berdiri di sana, menghadap ke jendela tempat Dinda berada. Dinda menelan ludah. Ia mencoba melihat lebih jelas. Namun, pencahayaan taman yang remang-remang membuatnya sulit memastikan siapa atau apa yang berdiri di sana. Mungkin itu hanya satpam yang berjaga, pikirnya. Namun, jika memang satpam, kenapa orang itu tidak bergerak sedikit pun? Ia menutup tirai jendela dengan cepat, mencoba mengabaikan apa yang baru saja ia lihat. Tetapi, saat ia duduk kembali di sofa, suara itu terdengar. Tok, tok, tok. Ada yang mengetuk pintu kamar rawat inap. Dinda terdiam. Ketukan itu pelan, tetapi jelas. Ia melihat ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa. Biasanya, jika ada perawat yang masuk, mereka akan langsung berbicara dari luar. Namun kali ini, hanya ada ketukan. Tok, tok, tok. Dinda mencoba berpikir rasional. Mungkin perawat yang ingin mengecek kondisi kakaknya? Ia bangkit perlahan, mendekati pintu dengan hati-hati. Tangan gemetarnya menggapai gagang pintu. Namun, sebelum ia membukanya, ketukan itu berhenti. Dan ketika ia mengintip melalui lubang pintu, lorong rumah sakit kosong. Tidak ada siapa-siapa di luar sana. Dinda merinding. Ia menutup pintu kembali dan berjalan ke tempat tidur Mbak Rina. Namun, saat ia menoleh, Mbak Rina sudah membuka mata, menatapnya dengan lemah. Din, siapa yang barusan ketuk pintu? Dinda merasa tenggorokannya kering. Nggak tahu, Mbak. Tadi nggak ada siapa-siapa di luar. Mbak Rina mengernyit. Kamu yakin? Dinda mengangguk. Namun, sebelum mereka bisa membahas lebih lanjut, terdengar suara lain dari luar kamar. Suara langkah kaki yang bergerak perlahan di lorong. Dinda merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Suara langkah itu terdengar pelan, tetapi ritmenya tidak seperti manusia berjalan biasa. Ceklek. Lampu di luar kamar berkedip sebentar, lalu redup. Dinda mencoba berpikir jernih.
Mungkin hanya perawat yang sedang berkeliling? Namun, jika benar perawat, kenapa langkahnya terdengar semakin pelan? Dan kenapa suara langkahnya berhenti tepat di depan kamar mereka? Dinda menahan napas. Ia dan Mbak Rina tidak berani bersuara. Dalam sunyi yang mencekam, mereka berdua melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Dari celah kecil di bawah pintu kamar, ada bayangan kaki. Fokus Dinda mulai kabur. Ia berharap itu hanyalah perawat. Namun, kakinya terlihat melayang sedikit di atas lantai, seperti tidak menapak tanah. Dan sebelum Dinda bisa berbuat apa-apa, ceklek, lampu kamar tiba-tiba mati. Gelap. Dinda mengambil napas panjang sebelum bangkit dari sofa kecil di samping ranjang Mbak Rina. Sejak suara langkah aneh dan bayangan di bawah pintu tadi, ia tidak bisa tenang. Namun, pikirannya mulai lelah dengan rasa takut. Ia memutuskan untuk mencari minum di dispenser yang ada di ujung lorong. Aku cuma haus. Aku cuma butuh air. Itu saja. Mbak Rina masih tertidur, tampak kelelahan setelah melahirkan. Tanpa ingin mengganggu, Dinda keluar kamar dengan langkah hati-hati. Lorong rumah sakit terasa sangat sepi. Begitu Dinda melangkah keluar, udara di lorong terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Sepi. Lampu-lampu rumah sakit masih menyala, tetapi cahayanya terasa lebih redup. Ia bisa mendengar suara pendingin ruangan berdengung pelan, tetapi suara itu justru membuat suasana semakin mencekam. Ia berjalan menuju dispenser di ujung lorong dengan langkah cepat. Namun, saat ia berjalan, ia menyadari sesuatu yang aneh. Suara langkah kakinya terdengar lebih panjang dari seharusnya. Setiap kali ia melangkah, ada gema samar yang terdengar sedikit lebih lama. Seolah-olah ada orang lain yang juga melangkah, tetapi sedikit tertunda. Dinda menghentikan langkahnya sejenak. Dan saat itu juga, gema suara langkah kaki ikut berhenti. Jantung Dinda mulai berdegup lebih kencang. Ia menelan ludah dan perlahan menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Lorong rumah sakit kosong seperti sebelumnya. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma suara pantulan dari lantai. Akhirnya, ia sampai di dispenser. Tangannya gemetar saat ia mengambil gelas plastik dan mulai menuangkan air. Saat air mulai mengisi gelasnya, ia melihat sesuatu di ujung lorong. Seseorang berdiri di sana, tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatap ke arahnya. Dinda tercekat. Lampu lorong redup, membuat sulit untuk melihat jelas. Namun, ia bisa merasakan bahwa sosok itu tidak biasa. Matanya terlalu hitam, dan tubuhnya terlalu kaku. Dinda mencoba mengabaikannya. Ia memalingkan wajahnya, meneguk air dengan cepat, dan berpikir untuk segera kembali ke kamar. Namun, saat ia kembali menoleh, bayangan itu sudah lebih dekat. Masih berdiri diam, masih tidak bergerak. Tetapi kini, ia lebih dekat beberapa meter dari sebelumnya. Dinda membeku. Ia yakin tadi sosok itu masih jauh di ujung lorong. Ia yakin sosok itu belum melangkah. Namun sekarang, ia lebih dekat. Dengan panik, Dinda mencoba berjalan kembali ke kamar Mbak Rina. Namun, begitu ia berbalik, bayangan itu mulai melangkah. Langkahnya aneh, kaku, seperti boneka yang digerakkan dengan paksa. Dinda mulai berjalan lebih cepat, tapi suara langkah itu ikut semakin cepat. Dinda mulai berlari. Namun, ada satu masalah. Lorong rumah sakit tiba-tiba terasa lebih panjang dari sebelumnya. Dinda berlari sekuat tenaga, tetapi kamar Mbak Rina tidak juga terlihat. Seharusnya hanya butuh beberapa detik untuk sampai ke kamar itu. Namun sekarang, ia terus berlari tanpa mencapai ujung lorong. Lampu-lampu di atasnya mulai berkedip-kedip. Suara langkah di belakangnya terus mengejar. Dinda mulai panik. Ia menoleh ke belakang. Dan saat itu juga, sosok itu sudah berada tepat di belakangnya. Dinda berteriak dan berlari lebih kencang. Dan tiba-tiba, ceklek, lampu lorong mati total. Gelap, sunyi. Dinda berhenti berlari. Ia tidak bisa melihat apapun.
Ia meraba-raba dinding, mencoba mencari pegangan. Jantungnya berdetak begitu cepat hingga ia merasa akan pingsan. Saat ia mencoba mengatur napas, suara napas lain terdengar di sampingnya. Nap, 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 pelan, dekat, terlalu dekat. Dinda mencoba menahan napasnya. Lalu, di tengah kegelapan, suara berbisik terdengar di telinganya. Kamu tidak bisa lari dari sini. Dinda berteriak sekencang mungkin. Saat itu juga, ceklek, lampu kembali menyala. Dinda menemukan dirinya sudah berada tepat di depan kamar Mbak Rina. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu dan mengunci diri di dalam. Dinda terengah-engah. Jantungnya masih berdetak liar. Ia melihat Mbak Rina, yang kini terbangun dan menatapnya bingung. Dinda, kamu kenapa? Dinda tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap pintu kamar yang masih terkunci rapat. Tidak ada suara langkah lagi. Tidak ada siapapun di luar. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu di luar sana masih mengawasinya. Dan ia tidak yakin apakah malam ini akan berakhir dengan selamat. Dinda menutup pintu kamar dengan cepat, mengunci diri di dalam. Napasnya masih tersengal. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa seperti ingin meledak. Ia menempelkan punggungnya ke pintu, mencoba menenangkan diri. Mbak Rina menatapnya dengan mata setengah terbuka, masih dalam keadaan lemah. Dinda, kamu kenapa? Suara Mbak Rina terdengar lemah, nyaris berbisik. Dinda tidak langsung menjawab. Pikirannya masih kacau, tubuhnya masih gemetar. Bagaimana mungkin lorong rumah sakit berubah seperti itu? Bagaimana mungkin bayangan itu bisa mengejarnya? Ia ingin berpikir bahwa semua itu hanya imajinasi. Namun, sensasi ketakutan yang masih terasa di sekujur tubuhnya terlalu nyata. Dinda mencoba mengatur napasnya. Ia tidak ingin Mbak Rina khawatir. "Gak apa-apa, Mbak. Aku cuma kaget aja," jawabnya pelan. Mbak Rina tersenyum kecil. "Mungkin kamu capek, Din. Tidur aja dulu." Dinda mengangguk. Meskipun ia tahu tidak akan bisa tidur dalam keadaan seperti ini. Tiba-tiba, tok, tok, suara ketukan pelan di pintu. Dinda langsung menegang. Namun kali ini, suara itu tidak terasa mengancam. Lalu terdengar suara lembut dari luar. "Permisi, saya perawat yang bertugas malam ini. Saya mau mengecek kondisi pasien." Dinda menatap Mbak Rina. Mbak Rina mengangguk lemah. "Bukain aja, Din." Dinda mengambil napas dalam, mencoba menenangkan diri. Ia membuka pintu perlahan, dan di hadapannya berdiri seorang perawat berseragam putih. Dinda merasa sedikit lega. Akhirnya, ada orang lain di kamar ini. Perawat itu membawa clipboard, seolah-olah hendak mencatat sesuatu. Ia melangkah masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal. Dinda merasakan ada yang tidak beres. Perawat itu tidak menyapa Mbak Rina seperti perawat lain yang sebelumnya bertugas. Ia tidak tersenyum. Ia tidak berbicara. Ia hanya berdiri di samping ranjang Mbak Rina dengan tubuh terlalu kaku. Dinda memperhatikan gerak-geriknya dengan saksama. Perawat itu seperti tidak benar-benar bernapas. Dan di balik topi perawatnya, rambutnya tampak kusut dan kotor. Dinda mencoba mencairkan suasana. "Mbak, gimana keadaan kakak saya?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Perawat itu hanya diam. Tangannya bergerak lambat, mencatat sesuatu di clipboard. Namun, Dinda menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan. Clipboard itu kosong. Tidak ada tulisan. Tidak ada coretan. Ia hanya berpura-pura menulis sesuatu. Dinda merasa bulu kuduknya meremang. Mbak Rina, yang sejak tadi diam, akhirnya ikut merasa aneh. Ia mencoba berbicara dengan suara lemah. "Mbak perawat, bayi saya aman, kan?" Perawat itu berhenti menulis. Ia diam selama beberapa detik. Lalu, perlahan, ia menoleh ke arah Mbak Rina. Namun, gerakan kepalanya terlalu kaku, seolah-olah bukan gerakan manusia biasa. Dinda menelan ludah.
Perawat itu masih tidak menjawab. Matanya tertutup oleh rambut panjang yang menjuntai ke depan. Dan saat ia mulai melangkah mundur, Dinda merasa sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Dinda merasakan kakinya lemas. Tangannya gemetar saat ia memegang erat pegangan tempat tidur Mbak Rina. Dengan hati-hati, ia melangkah ke sisi lain tempat tidur untuk melihat wajah perawat itu. Namun, saat rambutnya perlahan bergeser ke samping, Dinda langsung membeku. Mbak Rina menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan. Perawat itu tidak memiliki wajah. Hanya ada kulit putih polos tanpa mata, hidung, atau mulut. Seperti topeng kosong yang hidup. Dan saat itu juga, ia mulai berjalan ke arah Dinda. Dinda tidak bisa berpikir. Ia terpaku di tempat. Tidak tahu harus lari kemana. Mbak Rina terisak ketakutan. Menarik selimut menutupi tubuhnya. Perawat tanpa wajah itu terus berjalan perlahan. Mendekati mereka. Dinda ingin berteriak. Tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dan saat perawat itu hampir sampai di depan Dinda, tiba-tiba, ceklek, lampu kamar berkedip sebentar, lalu kembali terang, dan perawat itu menghilang. Dinda dan Mbak Rina tidak bisa berkata-kata. Tidak ada lagi perawat tanpa wajah. Tidak ada suara langkah kaki. Hanya ada keheningan yang mencekam. Namun, di tempat perawat itu berdiri tadi, clipboard yang ia bawa tergeletak di lantai. Dinda mengambilnya dengan tangan gemetar. Matanya membelalak saat melihatnya. Di atas kertas yang kosong itu, ada satu kalimat yang tertulis dengan tinta merah. "Aku masih di sini." Dinda tidak bisa tinggal lebih lama di dalam kamar itu. Setelah apa yang baru saja terjadi dengan perawat tanpa wajah, pikirannya kacau. Ia harus mencari orang lain. Ia harus memastikan bahwa masih ada manusia di rumah sakit ini. Mungkin ada perawat lain di ruang jaga. Pikirnya. Dengan langkah terburu-buru, ia membuka pintu dan melangkah keluar ke lorong. Namun, begitu ia keluar, ia langsung merasa ada sesuatu yang salah. Biasanya, meskipun sudah larut malam, rumah sakit tidak akan benar-benar sepi. Akan ada suara alat medis berbunyi, suara langkah kaki perawat yang berkeliling, atau setidaknya suara pasien yang sesekali batuk atau berbicara. Namun kali ini, tidak ada suara sama sekali. Lorong rumah sakit terasa seperti tempat yang telah ditinggalkan. Dinda berhenti sejenak, menelan ludah. Angin dingin berembus pelan dari ventilasi di atasnya. Namun, angin itu terasa lebih dingin dari biasanya, seperti berasal dari tempat yang jauh lebih gelap. Ia melangkah perlahan, dan tiba-tiba, kerak. Sebuah suara terdengar dari luar jendela. Dinda merinding. Ia perlahan menoleh ke jendela besar yang menghadap ke halaman rumah sakit. Meskipun suasana rumah sakit terasa aneh, halaman itu tampak normal. Lampu-lampu taman masih menyala. Kursi-kursi di taman terlihat kosong. Namun, ada satu hal yang tidak seharusnya ada di sana. Seseorang atau sesuatu sedang melompat-lompat di tengah halaman. Dinda langsung membeku. Di halaman rumah sakit, ada sosok putih yang terbungkus kain kafan, bergerak dengan lompatan yang aneh. Melompat, 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 seperti mencari sesuatu, atau menunggu sesuatu. Dinda merasa darahnya membeku. Tangannya mencengkeram erat lengan bajunya sendiri, berusaha menenangkan diri. "Aku cuma halusinasi. Ini nggak nyata. Ini cuma lelah." Namun, saat ia mencoba berpaling, pocong itu berhenti melompat dan perlahan menoleh ke arahnya. Dinda tersentak. Pocong itu kini menatap langsung ke arahnya. Meskipun wajahnya tertutup kain kafan kusam, ia bisa merasakan tatapan itu. Tatapan yang menusuk. Tatapan yang terasa dingin dan kosong. Dinda tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa berat. Seolah-olah tatapan pocong itu mengunci dirinya di tempat. Pocong itu tidak bergerak. Namun, sesuatu tentang tatapannya mengatakan bahwa ia tahu Dinda ada di sana. Dan ia menginginkan sesuatu darinya. Tiba-tiba, ceklek. Lampu di lorong mulai berkedip-kedip.
Dinda terkejut dan langsung mundur beberapa langkah. Jendela bergetar pelan, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha masuk dari luar. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara tawa lirih. Bukan suara tawa manusia biasa. Suara itu terdengar pelan, teredam, tetapi jelas berasal dari lorong. Seolah-olah ada seseorang yang sedang tertawa dari kejauhan, dan perlahan mendekat. Dinda menggigit bibirnya, mencoba menahan ketakutan. Suara tawa itu semakin dekat. Kikik-kikik. Ia tidak bisa melihat siapa atau apa yang membuat suara itu. Namun, ia tahu makhluk itu semakin mendekatinya. Tiba-tiba, dari ekor matanya, ia melihat sesuatu di jendela. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Pocong tadi, kini sudah menempel di kaca jendela, menatapnya dari jarak yang lebih dekat. Dinda tidak bisa lagi berpikir jernih. Ia membalikkan badan dan langsung berlari. Tidak peduli kemanapun jalannya. Yang penting ia harus menjauh dari jendela itu. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Tetapi kali ini ia tidak peduli. Yang ia tahu, ia harus mencari jalan kembali ke kamar Mbak Rina. Namun, sebelum ia sempat sampai di ujung lorong, ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Tangan yang dingin, tangan yang kasar. Dan sebelum ia sempat menjerit, lorong tiba-tiba menjadi gelap. Dinda terengah-engah, tubuhnya gemetar setelah berlari menjauh dari jendela tempat pocong itu muncul. Napasnya masih tersengal saat ia berdiri di tengah lorong yang gelap. Aku harus menemukan ruang perawat, pikirnya. Ia yakin masih ada manusia lain di rumah sakit ini. Setidaknya, ia harus mencari seseorang yang bisa memastikan bahwa semua ini hanya permainan pikirannya. Namun, masalahnya adalah, lorong rumah sakit kini semakin gelap. Dan lebih buruk lagi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dinda melangkah perlahan, mencoba meraba dinding untuk mencari pegangan. Lampu lorong masih menyala, tetapi cahayanya semakin redup, seolah-olah sesuatu menyedot cahaya di sekitarnya. Hanya ada bunyi langkah kakinya sendiri yang bergema di lorong yang sunyi. Namun, setelah beberapa langkah, ia menyadari sesuatu. Ada suara lain yang mengikuti langkahnya. Bukan suara langkah kaki biasa, tapi suara seretan sesuatu di lantai. Dinda membeku di tempat. Suara itu pelan, terputus-putus. Srek, srek. Seperti sesuatu sedang bergerak perlahan di lantai. Ia menahan napas, berusaha keras untuk tidak berpikir yang aneh-aneh. Namun, suara itu semakin jelas. Srek, srek. Dan perlahan, ia mulai melihat sesuatu di ujung lorong. Sebuah bayangan gelap merangkak ke arahnya. Dinda ingin berbalik dan lari, tetapi tubuhnya terasa terkunci di tempat. Cahaya lampu yang redup hanya bisa memperlihatkan siluet seseorang di lantai. Seseorang berbaju putih, tetapi bergerak dengan cara yang tidak wajar. Perlahan, bayangan itu semakin jelas. Itu bukan orang biasa. Seorang wanita berseragam suster. Wajahnya pucat dengan mata yang kosong. Dan kakinya tidak ada. Hanya tubuh bagian atas yang menyeret dirinya dengan tangan, merangkak ke arah Dinda dengan gerakan cepat. Srek, srek, srek. Dinda membeku. Mata mereka bertemu. Suster itu tersenyum lebar, dengan gigi-gigi yang patah. Dan dengan suara berbisik yang serak, ia berkata, "Temani aku." Dinda tersadar dari keterkejutannya dan langsung berbalik, berlari secepat mungkin. Namun, suara seretan tubuh suster itu semakin cepat. Srek, srek, srek. Dinda melirik ke belakang, dan melihat suster ngesot itu semakin dekat. Tangannya yang pucat dan panjang menggapai-gapai, seolah-olah ingin menarik kakinya. Dinda berlari lebih cepat, tanpa peduli lagi kemana ia pergi. Dan di depan, ia melihat sebuah pintu terbuka. Tanpa berpikir panjang, ia masuk ke dalam ruangan itu dan membanting pintu tertutup. Namun, saat ia menoleh ke sekeliling, ia menyadari bahwa ia masuk ke tempat yang lebih buruk. Ruangan itu gelap dan dingin. Dindingnya dipenuhi lemari besi,
dan udara di dalamnya berbau menyengat. Dinda bernapas terengah-engah, mencoba mengenali tempat ini. Dan saat ia menyadari di mana ia berada, jantungnya langsung mencelos. Ini adalah kamar mayat. Dinda menahan napas. Ia tahu ia harus tetap tenang. Namun, begitu ia melihat ke arah lemari tempat mayat disimpan, ia melihat salah satu laci terbuka sedikit. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dan lalu, bisikan lirih terdengar. "Dingin, tolong, aku kedinginan." Dinda ingin menjerit, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Laci itu perlahan terbuka lebih lebar, dan di dalamnya ada sepasang mata hitam yang menatap langsung ke arahnya. Dinda tidak bisa lagi berpikir. Ia harus keluar dari ruangan ini. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka pintu kembali. Namun, pintunya tidak bisa dibuka. Dari luar, terdengar suara seretan suster ngesot yang masih menunggu di lorong. Srek, srek. Dinda terjebak. Di dalam ada mayat yang bergerak. Di luar ada suster ngesot yang menunggunya. Dan saat ia berpikir bahwa tidak ada jalan keluar, ceklek, lampu tiba-tiba menyala kembali. Dan semuanya menghilang. Dinda berdiri mematung di tengah ruangan. Tubuhnya masih gemetar. Napasnya tersengal, bukan hanya karena lelah berlari, tetapi juga karena udara di dalam ruangan ini terasa lebih dingin dan menyesakan. Ia mengamati sekelilingnya. Dinding-dinding putih dengan lemari besi besar yang berjejer rapi. Bau formalin menyengat hingga membuat perutnya mual. Dan saat ia sadar di mana dirinya sekarang, darahnya langsung membeku. Ini kamar mayat. Dinda menelan ludah dengan susah payah. Ia melangkah mundur pelan. Matanya tidak lepas dari deretan laci penyimpanan mayat di dinding. Sebagian besar tertutup rapat. Namun, ada satu laci di sudut ruangan yang sedikit terbuka. Dan dari celah kecil itu, uap dingin keluar perlahan. Dinda menggigit bibirnya, berusaha menahan gemetar. Ini pasti cuma kebetulan, pikirnya. Namun, saat ia hendak melangkah pergi, laci itu bergerak lebih lebar. Dinda mencengkram dadanya, merasakan jantungnya berdetak kencang. Matanya tertuju ke laci yang semakin terbuka. Perlahan, sesuatu muncul dari dalam. Sebuah tangan pucat dengan jari-jari panjang dan kurus. Jari-jari itu bergerak pelan, mencengkeram tepi laci seolah berusaha keluar. Dinda ingin menjerit, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Lalu, dari dalam laci, suara lirih terdengar. "Tolong tutupkan, aku kedinginan." Dinda menahan napasnya. Suaranya terdengar pelan dan bergetar, seolah-olah sosok di dalam laci itu benar-benar kedinginan. Namun, itu tidak masuk akal, karena orang yang ada di dalam laci itu seharusnya sudah mati. Ia melangkah mundur perlahan, ingin segera kabur dari ruangan ini. Namun, tangan itu bergerak lebih jauh keluar, dan dari dalam laci, sebuah kepala mulai muncul. Dinda membeku di tempat. Sosok di dalam laci kini terlihat jelas. Wajahnya pucat membiru. Matanya membelalak seolah-olah ia meninggal dalam keadaan ketakutan. Namun, yang paling mengerikan adalah matanya bergerak. Ia menatap langsung ke arah Dinda. Dan dengan suara serak, ia berkata lagi, "Tolong aku." Dinda menjerit dan berlari ke pintu. Tangannya gemetar saat mencoba memutar gagang pintu. Namun, pintunya terkunci. Tidak mungkin. Ia mencoba menarik dan mendorong pintu sekuat tenaga, tetapi tidak ada hasil. Sementara itu, di belakangnya, suara dari dalam laci semakin keras. "Jangan tinggalkan aku kedinginan." Dinda menutup matanya erat-erat, menggigit bibirnya agar tidak menangis. "Aku harus keluar dari sini." Dinda membuka matanya dan melihat ke belakang. Laci itu kini terbuka lebih lebar. Sosok di dalamnya perlahan mulai duduk. Tubuhnya bergerak dengan kaku, seperti tulangnya sudah lama membeku. Dinda ingin lari, tetapi tidak ada jalan keluar. Sosok itu berusaha turun dari laci, merangkak ke lantai dengan gerakan lambat.
dan saat kakinya menyentuh lantai, ia menoleh ke arah Dinda dan berkata, "Aku cuma ingin tempat yang hangat." Dinda hampir pingsan karena ketakutan. Namun, di saat-saat terakhir, ceklek, pintu kamar mayat terbuka sendiri. Tanpa berpikir panjang, Dinda berlari keluar secepat mungkin. Ia tidak peduli lagi kemana ia pergi. Yang penting, ia harus menjauh dari ruangan itu. Di belakangnya, suara itu masih terdengar, "Tolong, jangan tinggalkan aku." Namun, saat ia menoleh ke belakang, ruangan itu kosong. Laci yang tadi terbuka sudah tertutup kembali, dan di atas lantai, tidak ada jejak apapun. Dinda berlari sekencang mungkin, meninggalkan ruangan mayat yang hampir membuatnya kehilangan akal. Jantungnya masih berdegup kencang, napasnya tersengal, dan kakinya hampir tidak bisa berdiri tegak. Ia harus kembali ke kamar Mbak Rina. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah sakit ini. Ia tidak peduli lagi dengan apapun. Yang penting, ia harus bertemu kakaknya. Namun, saat ia berlari melewati lorong yang panjang, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Dinda terus berlari, namun lorong ini tidak kunjung berakhir. Ia seharusnya sudah sampai di depan kamar Mbak Rina. Tapi tidak peduli seberapa cepat ia berlari, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Seolah-olah, lorong ini terus mengulang dirinya sendiri. Dinda berhenti sejenak, terengah-engah. Ia mencoba mengenali sekelilingnya. Semua tampak sama, dinding putih, lampu-lampu redup, pintu-pintu kamar pasien yang tertutup rapat. Namun, ada satu hal yang membuatnya merinding. Jam dinding di lorong tidak bergerak. Jarum jam berhenti di pukul 2.13 pagi. Seolah waktu tidak berjalan di tempat ini. Dinda mencoba berjalan ke arah lain. Ia mengambil belokan ke kiri. Namun, saat ia berjalan beberapa meter ke depan, ia tiba di lorong yang sama seperti sebelumnya. Ia mencoba belokan lain. Namun, hasilnya tetap sama. Ia selalu kembali ke tempat awal. Seolah-olah ia sedang berjalan dalam lingkaran tak berujung. Tidak, ini tidak mungkin, pikirnya panik. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku harus keluar dari sini. Saat Dinda berusaha mencari jalan keluar, ia mulai menyadari ada sesuatu di ujung lorong. Bayangan hitam. Awalnya hanya satu, tapi saat ia menatap lebih lama, jumlahnya bertambah. Mereka berdiri diam, tanpa wajah, tanpa gerakan, hanya menatapnya dari kejauhan. Dinda merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tidak berani bergerak. Namun, semakin lama ia diam, bayangan itu semakin dekat. Tiba-tiba, di tengah ketakutannya, terdengar suara. Tangisan bayi. Tangisan yang pelan, menusuk, dan terdengar aneh. Bukan suara bayi Mbak Rina. Tangisan ini terdengar lebih serak, lebih melengking, dan lebih mengerikan. Dinda menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara itu. Namun, suara tangisan bayi semakin keras. Dan kemudian, ia mendengar sesuatu yang lebih buruk. Suara langkah kecil, berlari mendekatinya. Dinda ingin menangis. Ia tidak berani melihat ke arah suara langkah itu. Namun, suara itu semakin mendekat. Akhirnya, ia mengumpulkan keberanian dan menoleh ke belakang. Dan yang ia lihat, sebuah sosok bayi kecil berdiri di ujung lorong. Namun, bayi itu bukan bayi biasa. Tubuhnya kotor, berlumuran tanah, dengan mata hitam kosong yang menatapnya tajam. Dan yang lebih mengerikan, bayi itu berdiri dengan posisi tubuh yang salah. Seolah-olah, tulangnya sudah patah di berbagai bagian. Lalu, bayi itu tersenyum, dan berkata dengan suara serak, "Main denganku." Dinda tidak bisa lagi menahan jeritannya. Ia berbalik dan langsung berlari secepat mungkin. Namun, suara langkah bayi itu juga semakin cepat. Tik, tik, tik. Bayi itu mengejarnya dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dinda menoleh ke belakang. Dan yang ia lihat, bayi itu kini merangkak dengan cara yang aneh. Mengejarnya dengan kecepatan luar biasa. "Jangan lari." Dinda hampir terjatuh.
Ia harus menemukan jalan keluar. Dan saat ia melihat ke depan, ia melihat sesuatu yang tidak ia sangka. Di ujung lorong, ia melihat sebuah pintu besar yang terbuka sedikit. Dari dalamnya, ada cahaya terang yang terasa seperti dunia nyata. Dinda langsung berlari ke arah pintu itu. Tangannya mencoba meraih gagang pintu. Namun, saat ia hendak melewati pintu itu, sesuatu menarik kakinya dengan kuat. Bayi itu mencengkeram pergelangan kakinya dengan tangan dingin dan kaku. Dinda menjerit, mencoba melepaskan diri. Namun, cengkeraman bayi itu terasa begitu kuat. Matanya menatap langsung ke mata Dinda. Dan dengan suara pelan, ia berkata, "Jangan tinggalkan aku." Dinda menendang sekuat tenaga. Akhirnya berhasil melepaskan diri dan langsung menerobos pintu. Saat ia melewati pintu, semuanya tiba-tiba gelap. Dinda terengah-engah, kakinya lemas, dan tubuhnya basah oleh keringat. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berlari. Namun, ketika ia melihat ke depan, matanya membelalak. Di tengah lorong yang terasa seperti labirin tanpa akhir, ia akhirnya melihat sebuah pintu. Di atasnya, terpampang tulisan yang sangat familiar. Kamar bersalin. Dinda hampir menangis lega. Ini kamar Mbak Rina. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menyentuh gagang pintu dan mendorongnya masuk. Dan begitu pintu terbuka, semuanya berubah. Tiba-tiba, suasana terasa normal kembali. Lampu kamar terang. Peralatan medis berbunyi pelan. Dari luar, terdengar suara dokter dan perawat yang sedang berbicara. Dinda menatap sekeliling dengan mata penuh kebingungan. Di tempat tidur, Mbak Rina masih tertidur dengan wajah tenang. Tidak ada lorong gelap. Tidak ada makhluk menyeramkan. Tidak ada suara-suara mengerikan. Semua terasa seperti rumah sakit biasa. Dinda menggigit bibirnya, mencoba memahami apa yang terjadi. Apa? Aku cuma bermimpi. Masih dalam keadaan bingung, Dinda melangkah keluar kamar untuk mencari seseorang. Di luar kamar, ada beberapa perawat yang sedang berjalan santai di lorong. Rumah sakit kini terlihat normal, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Salah satu perawat melihatnya dan tersenyum. "Ada yang bisa saya bantu, Dek?" tanyanya dengan ramah. Dinda mencoba mencari kata-kata. Akhirnya, ia memberanikan diri bertanya, "Mbak, tadi malam, apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini?" Perawat itu mengernyit bingung. "Maksudnya?" "Tadi malam, saya mengalami banyak hal aneh di lorong rumah sakit ini." Dinda berbicara dengan suara bergetar. "Saya melihat sosok perawat tanpa wajah, pocong di jendela, suster ngesot, lorong yang terasa tak berujung. Semua terasa nyata." Perawat itu tetap tersenyum, tetapi matanya tampak sedikit canggung. Akhirnya, ia berkata dengan pelan, "Dek, tadi malam, rumah sakit sempat mati listrik selama 2 jam. Semua orang tetap di kamar masing-masing. Tidak ada yang berkeliaran di lorong." Dinda merasa darahnya membeku. "Tapi aku jelas-jelas melihat." Ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Perawat itu hanya tersenyum dan menepuk pundaknya pelan. "Mungkin adek terlalu lelah, atau mungkin ada sesuatu yang ikut menemani tadi malam." Dinda kembali ke kamar dengan perasaan kacau. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya imajinasi. Namun, kenapa terasa begitu nyata? Ia melihat Mbak Rina yang masih tertidur, lalu menghembuskan napas panjang. Dinda melangkah ke wastafel untuk membasuh wajahnya. Di atas wastafel, ada cermin besar yang memantulkan bayangannya. Namun, saat ia menatap cermin itu, ia membeku. Di dalam pantulan cermin, tepat di belakangnya, ada sosok perawat berdiri. Tubuhnya kurus, berseragam putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Jantung Dinda langsung berdetak kencang. Dengan gerakan perlahan, sosok perawat itu mengangkat wajahnya. Dan di balik rambut yang menutupi wajahnya, tidak ada apa-apa. Kosong, putih polos, dan perlahan, suster tanpa wajah itu tersenyum.
Dinda duduk di dalam mobil bersama ayahnya, menatap kosong keluar jendela. Ia masih belum bisa melupakan apa yang terjadi semalam. Apakah itu hanya mimpi buruk? Atau benar-benar terjadi? Setiap kali ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya ilusi akibat kelelahan, gambaran suster tanpa wajah di cermin kembali muncul di benaknya. Ayahnya melirik ke arahnya dan bertanya, "Kamu nggak apa-apa, Nak?" Dinda tersentak dari lamunannya dan memaksakan senyum. "Iya, yah, cuma agak capek." Namun, dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang masih mengikutinya. Sesampainya di rumah, Dinda langsung masuk ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur. Ia berharap setelah tidur, semuanya akan kembali normal. Namun, di tengah malam, ia terbangun. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Saat ia melirik ke arah jendela, ada bayangan seseorang berdiri di luar. Dinda membeku. Ia tinggal di lantai 2. Seharusnya tidak ada orang di luar jendela. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya untuk menyalakan senter. Namun, saat cahayanya menyinari jendela, bayangan itu menghilang. Hanya menyisakan embun tipis di kaca, dengan bekas seperti telapak tangan. Dinda menggigil. Ia berusaha menenangkan diri dengan pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Namun, saat ia membuka keran dan menunduk ke wastafel, ia mendengar sesuatu. Sebuah bisikan halus dari balik pintu kamar mandi. "Dinda, aku masih di sini." Dinda terpaku di tempatnya. Suara itu terdengar sangat familiar. Perlahan, dengan tubuh gemetar, ia melihat ke cermin di hadapannya. Dan di balik pantulan cermin, suster tanpa wajah berdiri tepat di belakangnya. Dinda berteriak dan langsung keluar dari kamar mandi. Ia berlari menuju ruang tamu, mencari keberadaan ayahnya. Saat ia sampai di ruang tamu, ayahnya sedang duduk menonton televisi. Dinda langsung memeluknya. "Yah, aku takut," katanya dengan suara gemetar. Ayahnya tampak bingung. "Ada apa, Nak?" Dinda hendak menjelaskan. Namun, saat ia melirik ke layar televisi, ia melihat pantulan ruang tamu mereka. Dan di balik sofa tempat ayahnya duduk, ada sosok tinggi berambut panjang, perlahan menunduk mendekati ayahnya. Dinda akhirnya menceritakan semuanya kepada ayahnya. Dengan wajah serius, sang ayah mengangguk dan berkata, "Kita harus ke orang pintar." Mereka pergi menemui seorang ustaz yang dikenal bisa menangani gangguan makhluk halus. Ustaz itu mendengarkan cerita Dinda dengan seksama, lalu berkata, "Kamu membawa sesuatu dari rumah sakit. Makhluk itu sudah terikat denganmu." Dinda merasa tubuhnya melemas. "Lalu, bagaimana cara menghilangkannya?" tanyanya dengan suara gemetar. Ustaz itu menghela napas dan berkata, "Kita harus melakukan pembersihan. Tapi, ini tidak akan mudah." Dinda duduk bersila di dalam ruangan kecil, bersama ayahnya dan seorang ustaz bernama Pak Kiai Hasan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Di sekeliling mereka, beberapa batang dupa dibakar, menyebarkan aroma khas ke seluruh ruangan. Pak Kiai Hasan mulai berbicara. "Dinda, kamu sudah siap?" tanyanya dengan suara tegas. Dinda mengangguk pelan, meskipun dalam hatinya masih diliputi ketakutan. "Makhluk itu sudah terikat denganmu. Kita harus memutuskan ikatan ini sebelum semuanya terlambat," lanjut Pak Kiai. Dinda menelan ludah. "Apa yang akan terjadi kalau kita gagal?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Kiai menghela napas panjang. "Kalau gagal, makhluk itu akan menjadi bagian dari hidupmu selamanya." Pak Kiai mulai melantunkan doa-doa dengan suara lantang. Ayah Dinda duduk di sampingnya, ikut membaca doa dengan khusyuk. Namun, baru beberapa menit ritual berjalan, sesuatu mulai terasa aneh. Dupa yang dibakar tiba-tiba padam sendiri, meskipun tidak ada angin. Lampu di ruangan berkedip-kedip, seolah-olah ada energi kuat yang mengganggu. Dinda merasakan hawa dingin yang begitu menusuk. Lalu, dari sudut ruangan, ia mendengar, "Dinda Aa, aku masih di sini." Dinda membelalak.
Itu suara yang sama dengan yang ia dengar di kamar mandi rumah sakit. Namun, kali ini lebih dekat. Tiba-tiba, ayah Dinda menjadi tegang. Matanya tertumbuk pada sudut ruangan yang gelap. "Pak Kiai, ada sesuatu di sana," bisiknya dengan suara bergetar. Dinda berusaha menahan diri untuk tidak melihat ke arah yang ditunjuk ayahnya. Namun, Pak Kiai berhenti membaca doa dan menoleh. Dan saat itu juga, lampu ruangan padam total. Dalam kegelapan, Dinda merasa ada sesuatu yang bergerak di dekatnya. Lalu, dengan suara pelan, makhluk itu berbisik tepat di telinganya. "Jangan tinggalkan aku." Dinda menjerit dan jatuh ke belakang. Dalam gelap, Pak Kiai segera membaca doa dengan lebih keras. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Dari sudut ruangan, sosok putih dengan wajah kosong mulai muncul perlahan. Dinda ingin menutup matanya, tetapi tubuhnya terasa kaku. Makhluk itu merangkak ke arahnya, dengan gerakan kaku yang tidak wajar. Dinda ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Tiba-tiba, Pak Kiai menghempaskan segenggam garam ke arah sosok itu. Makhluk itu menjerit keras. Suaranya begitu melengking hingga menggema di seluruh ruangan. Dinda merasakan dadanya begitu sesak, seolah ada sesuatu yang menarik nyawanya keluar. Namun, Pak Kiai terus membaca doa dengan penuh keyakinan. Dan akhirnya, sosok itu mulai memudar, perlahan menghilang dalam kegelapan. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia berkata, "Kita akan bertemu lagi." Tiba-tiba, ruangan kembali hening. Dupa yang tadi pada menyala kembali. Lampu kembali menyala, dan udara dingin yang menusuk perlahan menghilang. Dinda tersungkur di lantai, tubuhnya lemas. Ayahnya segera menghampirinya dan memeluknya. "Nak, kamu baik-baik saja?" tanyanya khawatir. Dinda mengangguk, meskipun tubuhnya masih gemetar. Pak Kiai Hasan menghela napas panjang. Makhluk itu sudah pergi. Tapi, ia menatap Dinda dengan serius. "Jangan pernah kembali ke rumah sakit itu lagi." Dinda mengangguk pelan. Ia tidak akan pernah melupakan malam itu. Hari-hari berlalu. Dinda mulai kembali ke kehidupan normalnya. Namun, suatu malam, saat ia hendak tidur, ia melihat sesuatu di cermin kamarnya. Sebuah noda samar, seperti bekas tangan. Ia mengusapnya, mencoba menghapusnya, namun noda itu tidak hilang. Dinda merasa jantungnya mulai berdetak kencang. Dan saat ia menatap cermin lebih lama, ia mendengar suara pelan di belakangnya. "Aku masih di sini." Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.